الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Islam yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terutama dan pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pada siang Jumat hari ini, kita yang hadir di masjid ini masih Allah takdirkan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat kembali melangkahkan kaki kita dari tempat kita masing-masing menuju ke masjid ini guna melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Untuk itu hadirin rahimakumullah, mari kita bersyukur kehadirat Allah dengan senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan takwa, meningkatkan ibadah, sekaligus meningkatkan amal soleh di sisa-sisa umur kita di dunia ini. Semoga dengan ikhtiar-ikhtiar itu kelak Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua kembali ke hadiratnya. Allah takdirkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejatinya masjid tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga beliau melakukan banyak hal. Di antaranya beliau adakan kajian-kajian, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan masjid itu sebagai bagaimana menyusun strategi perang saat menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Untuk itulah para jamaah sekalian, bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menginformasikan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18, Allah menginformasikan bahwa sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu, jika imannya benar, mereka pasti senang dan terus aktif bisa datang ke masjid. Jika imannya benar, orang beriman itu suka dan senang datang ke masjid dengan segala aktivitasnya. Maka Allah menyatakan, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah man amana billahi wal yawmil akhir, adalah orang-orang yang jika benar imannya, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamus salat, dan mereka pasti mendirikan salat. Wa ataz zakata, dan mereka pasti menunaikan zakat.
walam yakhsha illallah, dan mereka tidak akan takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini Allah tutup dengan sebuah kalimat fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga dengan itu semua diharapkan mereka yang mampu memakmurkan masjid itu adalah mereka-mereka yang berpeluang untuk bisa mendapatkan petunjuk Allah, untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Jumat rahimani wa rahmatullah. Di dalam ayat ini ada sementara ulama tafsir menyampaikan bahwa ketika kita merujuk dalam ayat ini, Allah ingin memberikan pesan. Yang pertama, bahwa orang yang sering dan senang datang ke masjid itu adalah orang-orang yang ingin membuktikan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita semua beriman kepada Allah. Dan salah satu pembuktian kebenaran keimanan kita, Allah nyatakan di dalam surat At-Taubah ayat 18, diantaranya adalah senang untuk datang ke masjid. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masjid fashhadu lahu bil iman." Jika kamu melihat seseorang yang terbiasa datang ke masjid, maka ketahuilah bahwa imannya adalah iman yang benar. Dari hadis ini bisa kita pahami bahwa kalau kita sampaikan kebalikan daripada itu atau mafhumul mukhalafah, berarti orang-orang yang tidak suka datang ke masjid atau malas datang ke masjid, disitulah batas kualitas keimanannya. Tidak bisa menunjukkan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, kata Allah, ahasiban nasu ayyasraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja oleh Allah mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji dulu oleh Allah. Bahwa orang beriman itu pasti diuji oleh Allah untuk membuktikan seberapa besar dan seberapa kuat kualitas keimanannya. Maka salah satu yang bisa dilihat adalah ketika hamba-hamba Allah yang beriman itu senang dan suka datang ke masjid atau memakmurkan masjid dengan segala aktivitasnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang kedua menurut para ulama, bahwa orang yang benar imannya, dia selain senang dan suka datang ke masjid, mereka akan mendapatkan perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berada di padang mahsyar. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, yang ketika itu tidak ada perlindungan selain daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar dari sejak zaman Adam sampai nanti hari kiamat, Allah kumpulkan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya saat mereka di dunia. Mereka dalam keadaan terik yang sangat panas, dengan satu jengkal tangan kita di atas matahari. Bisa terbayang betapa panasnya ketika matahari di padang mahsyar itu berada satu jengkal tangan di atas kita. Maka dalam konteks ini ada sementara yang menjelaskan bahwa ketika itu orang-orang di padang mahsyar banyak yang berkeringat. Ada yang keringatnya sampai di mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai leher. Bahkan yang mengerikan lagi adalah ketika ada beberapa orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Maka ketika itu tidak ada perlindungan selain dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Di antaranya Rasulullah menyampaikan, warrajulu qalbuhu muta'alliqun bil masajid, yaitu orang atau seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Dia selalu berangan-angan bisa datang ke masjid, kangen dengan masjid. Bukankah masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala dan yang seharusnya dipenuhi dengan jamaah salat. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Maka dalam konteks ini marilah kita mulai dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Minimal sholat 5 waktu kita lakukan di masjid dengan cara berjamaah. Bukankah keutamaan sholat itu adalah ketika kita lakukan secara berjamaah?
Bukankah sholat itu yang terbaik adalah sholat yang dilakukan di awal waktu? Bukankah sholat yang dilakukan di masjid itu akan menggugurkan dosa-dosa kita sesuai dengan langkah kaki kita? Bukankah sholat di masjid itu akan dicatat oleh Allah satu langkah kaki kanan pertama, Allah angkat derajat kita satu derajat, dan satu langkah kaki kiri Allah ampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana itu akan terjadi di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Salatul rajuli fi jama'ah tata'afus ala salatihi fi baiti." Salatnya seseorang itu ketika dilakukan berjamaah, ketika mereka lakukan sejak di masjid, tata'afu khamsan wa isruna di'fan, dilakukan di masjid daripada salat di rumahnya minimal itu 27 derajat keutamaan daripada orang-orang yang melakukan sholatnya di masjid. Berbeda dengan orang yang sholatnya di rumah. Secara fikih memang sah sholat kita di rumah, tetapi Rasulullah SAW menjelaskan berapa banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan saat kita lakukan sholat itu di masjid. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, "Wadhalika annahu idza tawadda'a wa ahsana al-wudu." Dan keutamaan itu adalah ketika dia niat sholat, kemudian dia berwudu sebelum sholat dan memperbaiki kualitas wudunya. Idza tawadda'a fa ahsanal wudu, berusaha sebaik-baiknya untuk berwudu, niatnya untuk melaksanakan sholat dalam konteks panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyampaikan, "Summa kharaja ila masjid." Setelah berwudu dengan sempurna, mereka keluar ke masjid. Kemudian Nabi menyampaikan, "La yakhruju illa shalah." Mereka tidak keluar dari rumahnya kecuali hanya untuk tujuan sholat, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain, bukan cari teman, bukan tempat ngobrol, bukan untuk ketemuan di masjid, tetapi untuk sholat. La yakhruju illa shalah, lam yakhdu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Kata Nabi, tidaklah seseorang itu melangkahkan kaki kanannya satu langkah, Allah pasti memberikan atau mengangkat derajatnya satu derajat. Kemudian Nabi menyampaikan juga, wa khutta anhu biha khati'ah, dan satu langkah kaki berikutnya, kata Nabi, satu langkah kaki kiri itu akan bernilai ampunan, satu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi, dan saat dia sudah mulai melakukan salat di masjid, para malaikat-malaikat Allah senantiasa mendoakan untuk mereka. Lam tazal al malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu ma lam yahdus, selama dia berada di tempat salat itu dan dia tidak sedang berhadas, tidak kentut, tidak kencing, tidak BAB dan seterusnya, masih dalam suci, tetap didoakan oleh para malaikat agar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa malaikat menyampaikan, Allahumma shalli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya dan berilah rahmat untuknya. Di penghujung hadis Rasulullah SAW beliau menyampaikan, wala yazalu salatin ma intadarus salat, dan mereka tetap terus mendapatkan pahala senilai dengan pahala salatnya sampai dia menunggu waktu salat berikutnya. Artinya seberapa lama dia berada di masjid dengan niat untuk salat, selama itu pula lah kemudian para malaikat mendoakannya dan mereka tetap dihitung pahala seolah-olah dia melakukan salat di dalam masjid. Berapa jam kita menunggu salat dari maghrib ke isya? Taruhlah misalkan 30 menit, 40 menit, berarti selama itu pula lah kita dinilai oleh Allah sebagai orang-orang yang salat. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, itulah dalam konteks ini kami ingin menyampaikan, mari kita aktifkan lagi diri kita dan keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita, untuk bisa memanfaatkan masjid atau rumah-rumah Allah sebagai tempat ibadah, sebagai tempat kajian-kajian, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Karena janji Allah di dalam surat At-Taubah ayat 18, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka termasuk dari golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونتوب إليك يا رب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله عز وجل في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا في يومنا هذا وفي مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا تائبا إلا قبلته ولا مريضا إلا شفيته ولا رزقا إلا وسعته ولا دعاء إلا استجبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.